Saya sekarang berada di Bonsai Indah, Jalan Hayamuruk di Denpasar, Bali. Ini ada beberapa bahan bonsai sandiki yang berasal dari Sumba. Kebanyakan semua hidup di atas batu. Saya akan memilih satu untuk dibeli dan langsung saya akan melakukan proses penanaman awal. Mudah-mudahan nanti sudah bisa sampai kepada pemilihan rantingnya. Banyak sekali potensi-potensi unik. Ya, kemungkinan pilihan saya jatuh pada pohon ini karena dia cukup besar. Ya, batangnya cukup besar. Oke, mari kita angkat dan coba kita cari bagaimana saya bisa membuat ataupun menanam dengan posisi yang mempunyai potensi. Setelah posisi saya tentukan dan ini saya bantu dengan batu kecil-kecil di bawahnya, kita kasih semen sedikit untuk supaya merekat, tidak goyang posisi batu besarnya. Ini adalah posisi yang saya inginkan. Selamat sore sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ya, baru saja saya memilih sebuah bahan bonsai yang kebanyakan memang di atas batu. Saya menemukan pohon ini dan langsung saya melakukan reposisi penanaman dari awal.
Nah, inilah penanaman awal saya, dan inilah posisi yang saya inginkan atau saya pilih dari pohon ini. Jadi saya nanti akan mempresentasikan sebuah kehidupan pohon yang hidup di atas batu, kemudian dia menjuntai di tebing. Artinya ini saya ibaratkan sebagai pohon yang hidup di kehidupan pegunungan batu. Dari posisi ini sudah saya perkuat dengan tambahan batu-batu kecil di bawahnya menggunakan semen. Ya, inilah tekniknya. Saya gunakan semen untuk sebenarnya sih bukan untuk merekatkan, tetapi untuk supaya tidak ada selah, tidak ada goyang. Nanti tetap kita akan kawat dengan kita ikat dengan kawat. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan adalah memberi media. Kemudian nanti saya pasang extension secukupnya, tetapi yang di daerah sini mungkin agak tinggi karena di sini bisa dilihat, di sini adalah pangkal kehidupan akar. Jadi kalau memungkinkan nanti di sini pertumbuhan akar sehingga nanti bisa terekspos akar yang turun dari celah batu-batu ini. Itulah konsep awal, itulah rencana awal saya untuk pohon ini. Mari kita ikuti proses selanjutnya dengan menambahkan pasir dan mengikat batu ini di pot. Ini adalah pasir Malang yang saya gunakan untuk dasaran dulu. Terutama yang di sela-sela bagian bawah harus terisi, karena disitulah nanti tempat ataupun titik di mana akar turun untuk mencapai ke pasir, dari batu mencapai pasir. Ini dilihat ya, ada kehidupan akar. Nanti akan kita selamatkan dengan talang supaya akar ini turun. Nanti apabila akar sudah dalam kondisi, ini juga akar, apabila akar sudah dalam kondisi turun ke bawah, maka pohon ini akan kuat. Dari akar menembus batu kemudian sampai turun ke pasir. Cukup dulu sebagai dasaran. Selanjutnya saya akan memberikan pupuk. Ya, ini biasa saya berikan pupuk Dekastar ataupun cadangan makanan Dekastar. Kemudian Furadan. Ini adalah insektisida yang bisa menghalau adanya semut, serangga-serangga ataupun cacing. Dan kita timpa dengan pasir lagi. Oke, sementara cukup, kita ikat. Saya mempunyai 4 tali atau kawat ikatan yang akan mengikat batu ini dengan pot. Ya, kawat saya kaitkan melalui lubang pot.
Ya, sekarang udah kuat sekali pohonnya. Oke. Sebelum saya memasang talang, saya akan mencoba untuk melakukan pemilihan. Nah, di sini sudah ada pertumbuhan. Menurut informasi pedagangnya, pohon ini sudah kurang lebih 4 bulan. Jadi sudah cukup pertumbuhannya, udah ada pertumbuhannya, udah keluar akar yang jelas. Maka saya akan coba untuk melakukan pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan cabang ranting yang saya gunakan. Jadi yang tidak saya gunakan, saya potong dulu, saya buang dulu untuk keperluan konsentrasi tumbuh. Oke, mari kita ikuti bersama. Selanjutnya, mari kita pelajari apa yang kita dapatkan dari posisi seperti ini. Mungkin bisa agak ke bawah. Bagaimana kita menentukan gerak batangnya, bagaimana nanti kita menentukan mana pohon utama, mana yang pohon kedua dan seterusnya, karena ini jelas pohon multitrang berbatang banyak ya. Yang pertama, saya akan melakukan bersih-bersih dulu, artinya cabang ranting yang kering ataupun yang mati kita buang dulu, dan nanti kita akan bisa dengan mudah mendapatkan atau membaca kondisi dari gerak batang pohon ini. Ya, seruat apapun pohon pasti nanti bisa ketemu gerak batangnya yang mana, sehingga kita bisa menentukan pohon mana yang menjadi pemimpin dari kelompok pohon ini. Meskipun ini pohon dari satu sumber, tetapi tetap berbatang banyak, mempunyai batang yang banyak. Nah, disinilah dengan mudah konsep-konsep tropis akan saya terapkan, yaitu membuat kelompok-kelompok tumbuh sesuai dengan kehidupan batang dan cabang-cabangnya. Kehidupan yang tumbang tindih kita kurangi dulu. Jadi di sini kita jelas mendapatkan perpecahan atau ranting yang kuat. Nah, ini yang masih lemah kita buang dulu. Cuman ini yang saya dapatkan dari pertumbuhan cabang yang ini. Ya, nggak masalah. Ini nanti yang akan menjadi bakal ataupun dasar dari pertumbuhan cabang yang satu ini. Sekarang cabang yang kedua. Pada tahap ini kita tidak bisa berharap banyak, kita hanya bisa mendapatkan apa yang sudah ada.
Jadi masalah nanti untuk menambahkan kekurangan dan lain-lain itu kita pikirkan belakangan. Yang penting ini yang sudah ada kehidupannya kita gunakan dulu. Ya tentunya yang dipilih adalah ranting-ranting atau cabang yang sehat, yang besar. Yang tumbuhnya numpuk kita buang dulu, yang tumbuhnya saling silang kita buang dulu. Seadanya dulu. Ini yang saya dapat dari cabang yang ini. Nah, jadi cuman ini. Nggak masalah. Yang penting kita udah membuat jalur pertumbuhan baru. Saya lanjut dulu ya teman-teman. Nanti saya kembali setelah semua saya pilih dan saya akan jelaskan alasan-alasan apa kenapa saya kok memilih cabang ranting yang terpilih. Di sini saya terpaksa melakukan pengawatan untuk beberapa ranting yang ada di sini agar di training atau dilatih untuk dia bisa lebih menggantung ke bawah. Jadi memang saya perlukan untuk dikawat ya. Nantinya akan diturunkan ke bawah sehingga akan ada beberapa cabang ranting yang menggantung. Sebenarnya masih agak lunak meskipun terlihat tua, tetapi ini rantingnya masih lunak, masih proses terjadinya kayu masih belum terlalu tua. Nah, kurang lebih begini dulu sebagai pengarahan awal agar dia memang terlatih ataupun terarah dalam kondisi yang turun setengah menggantung. Mungkin sementara cuman dua ini yang perlu saya arahkan ke bawah. Saya lanjut lagi dengan proses pemilihan cabang ranting. Matiin.
Ya, saya pikir cukup untuk pemilihan cabang rantingnya. Selanjutnya pohon ini akan saya biarkan dalam kondisi yang seperti ini tanpa ada pengarahan dulu, karena memang masih muda, masih kecil, masih sangat kecil-kecil pertumbuhan cabang rantingnya. Saya menunggu pertumbuhan akar yang dari batu ini bisa turun ke bawah, ke pasir. Apabila dia akar sudah turun ke pasir, nanti pertumbuhannya di atas ini akan sangat pesat. Kurang lebih antara 3 sampai 4 bulan. Kurang lebih. Diharapkan dalam 2 bulan sih sudah bisa turun. Kemudian ada pertumbuhan 1-2 bulan dan cabang ranting akan ikut tumbuh atau membesar. Ya, inilah hasil sementara dari tadi saya mulai memilih bahan, kemudian mencoba berimajinasi untuk membuat sebuah konsep pertumbuhan pohon yang hidup di atas batu. Kebetulan saya sangat beruntung karena saya bisa memposisikan pohon ini tumbuhnya di ujung tebing, sehingga nanti selain ada kelompok-kelompok tumbuh yang di atas batu, ada pula kelompok-kelompok tumbuh yang menggantung. Nah, ini masih terlalu kecil-kecil, sehingga itu tadi saya mengendaki pertumbuhan akarnya turun ke bawah dulu. Sampai dia turun ke pasir, maka pertumbuhan akan pesat. Nah, nanti di situ saya akan melakukan pemilihan lagi untuk konsentrasi tumbuh yang lebih fokus, yang lebih artinya sudah tahu nanti bisa dibuat di mana mahkotanya, di mana pohon-pohon yang lain, pengikutnya dan lain-lain, ataupun ekornya dan lain-lain. Ya, ini saya pikir cukup dulu. Sangat indah sekali pohonnya. Artinya konsepnya udah jelas. Ini pasti akan menjadi sebuah fenomena pertumbuhan pohon yang sangat luar biasa. Karena bisa dilihat di sini pohonnya sangat tua. Ya, ini sumber akar yang akan saya selamatkan. Mudah-mudahan bisa terjadi akar gantung di sini. Ya. Nah, sekian dulu pertemuan kali ini. Ini adalah langkah awal menanam. Sudah banyak sekali saya melakukan hal seperti ini, terutama pada proses penanaman pohon santiki yang hidup di karang. Banyak sekali saya share di channel YouTube Pokop Art. Silakan dicermati, silakan disimak bagaimana proses awal menanam, kemudian sampai nanti pada membuat ataupun mengkomposisikan sebuah kelompok pohon yang hidup di atas tebing. Cuman ini menurut saya spesial karena saya bisa menggambarkan kehidupan pohon yang menggantung nanti. Itu akan sangat identik dengan pertumbuhan santiki di alam. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis,
konsepnya Pokop. Salam Pokop.